Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaruni Mursaha dengan NIM M2002053 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal seputar analisis data dan interpretasi data. Langsung saja, yang pertama yakni mengenai definisi daripada analisis data dan interpretasi data. Jadi, analisis data diartikan sebagai kegiatan untuk menyederhanakan data yang banyak agar mudah dipahami. Sementara itu, interpretasi data diartikan sebagai serangkaian proses meninjau data melalui proses yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mana nantinya itu dapat membantu memberikan beberapa makna pada data dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Berikutnya, ini teknik analisis data. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif ini diartikan sebagai teknik mengolah atau mengelola data berupa angka-angka atau statistik. Dibedakan menjadi dua, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang berikutnya, analisis data kualitatif, yakni proses analisis data yang tidak melibatkan atau tidak berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif ini umumnya bersifat subjektif. Selanjutnya, mengenai metode analisis data, itu juga dibedakan menjadi dua. Metode analisis data kualitatif yang meliputi yang pertama, analisis konten. Metode ini membantu untuk memahami keseluruhan tema yang ada di dalam data kualitatif yang dimiliki. Metode tersebut menggunakan teknik seperti penggunaan kode warna tema dan ide tertentu untuk membantu mengurai data tekstual yang ada agar dapat menemukan rangkaian data yang paling umum. Yang kedua itu analisis naratif. Jenis analisis satu ini berfokus pada cara bagaimana sebuah cerita dan ide dikomunikasikan ke seluruh bagian terkait. Metode ini juga membantu untuk dapat lebih memahami kultur dari sebuah organisasi. Yang ketiga, analisis wacana. Sama seperti analisis naratif, analisis wacana juga digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang. Akan tetapi, analisis ini lebih berfokus pada konteks sosial di mana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Yang berikutnya itu metode analisis data kuantitatif, itu juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, analisis deskriptif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan daripada hal tersebut. Yang kedua, analisis regresi. Metode regresi sendiri adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam membuat data prediksi dari tren masa depan. Metode ini dapat mengukur hubungan antara variabel dependen yang ingin diukur dengan variabel independen. Dan yang ketiga itu analisis faktor, di mana analisis faktor ini diartikan sebagai teknik analisis yang berdasarkan dari data analisis regresi. Metode ini digunakan untuk menemukan struktur pokok dari kumpulan variabel-variabel. Adapun jenis-jenis interpretasi data, sama halnya sebelumnya, itu dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama, interpretasi data kualitatif yang meliputi data nominal, yakni data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan tentang kedudukan pada objek tersebut, melainkan hanya sekedar label atau kode data. Serta data ordinal, yakni data yang memiliki penomoran objek atau memiliki pengkategori yang disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Adapun yang kedua itu interpretasi data kuantitatif dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama, data diskrit, yakni informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibuat lebih presisi, sehingga nilai yang ada di dalam data tersebut mungkin terbatas. Dan yang kedua itu data kontinu. Data kontinu di sini diartikan sebagai data yang dapat mengambil nilai apapun yang biasanya di dalam batas-batas tertentu, sehingga dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih halus. Adapun langkah-langkah dalam melakukan interpretasi data, tentunya itu pertama mengumpulkan data, di mana dalam hal tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasi data, menghindari bias, serta menggunakan survei tertutup. Yang berikutnya ini mengembangkan temuan atau hasil penelitian. Langkah kedua ini dapat dilakukan dengan mengamati data secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan tren, pola, atau perilaku di dalam data tersebut. Yang berikutnya membuat kesimpulan.
Nah, pembuatan kesimpulan tersebut dilakukan berdasarkan tren yang sudah ditemukan, sehingga kesimpulan ini artinya harus menjawab dari berbagai pertanyaan yang ada pada penelitian. Dan yang terakhir, memberi rekomendasi. Rekomendasi di sini diartikan sebagai proses meringkas temuan dan kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan atau sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.